Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Effendi Panga, guru bahasa Indonesia tingkat lanjut di SMA Negeri 11 Samarinda. Kami juga mengikuti program guru penggerak angkatan 5, kemudian program pengajar praktik untuk CGP angkatan 10, serta menjadi narasumber berbagi praktik baik angkatan pertama dalam program sekolah penggerak. Kami berbagi banyak hal dan hari ini kami akan berbagi cerita praktik baik kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Praktik baik ini kami angkat atas dasar permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid, yaitu rendahnya motivasi mereka di dalam belajar, kemudian bagaimana mereka belum dilibatkan secara 100%, sehingga kami mencoba melibatkan dari berbagai unsur. Yang pertama dari perencanaan pembelajaran, kemudian praktik pembelajarannya, kemudian termasuk asesmen pembelajarannya. Nah, pentingnya praktik baik ini tentu kami harapkan bahwa proses pembelajaran hari ini tidak didominasi oleh guru saja, tetapi berbagai pihak sama-sama mendukung, ya, sekolah, kemudian guru, peserta didik, terlebih lagi orang tua, serta pihak-pihak lain yang mendukung pendidikan untuk sama-sama mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan pembelajaran ini tentunya akan membangkitkan semangat belajar peserta didik. Tanggung jawab saya dalam proses pembelajaran ini adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik saya secara persuasif kepada peserta didik, ya, untuk memastikan seluruh kebutuhan belajarnya terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah saya memanfaatkan ruang-ruang kolaborasi terhadap beberapa pemangku-pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya tujuan kami untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berdampak pada murid. Tantangan dalam praktik baik ini tentu cukup banyak, ya, karena ketika kita berbicara tentang peserta didik, banyak hal yang perlu kita lakukan. Bahwa di SMA Negeri 11 Samarinda siswanya bervariasi, kemudian terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan lain-lain. Nah, ini tentu membutuhkan perhatian khusus bagi kami untuk mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maka pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting untuk dilaksanakan. Di dalam proses tantangan ini tentu banyak sekali yang perlu saya libatkan, ya. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai daya dukung utama untuk memberikan peluang-peluang agar memiliki kemampuan untuk berkreasi, menghadirkan pembelajaran berdampak pada murid. Kemudian yang kedua, rekan sejawat tentu perlu dilibatkan. Semakin banyak rekan sejawat yang memahami bagaimana melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta pembelajaran yang menyediakan segala kebutuhan belajar murid, tentu akan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bahagia dan menyenangkan. Orang tua dari peserta didik perlu kita libatkan, tokoh-tokoh masyarakat perlu kita libatkan agar pembelajaran di sekolah, khususnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peserta didik. Peserta didik perlu dirangkul untuk memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi, karena kalau peserta didik dengan kondisi teknologi hari ini, kemudian paparan games online dan lain-lain, proses belajar ini akan menentukan kehidupan mereka di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa, ya. Nanti salah seorang dari rekan kita, siapa yang berkenan? Ya, silakan Mbak Tika. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pada pembelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dan hati dimulai. Di dalam proses pembelajaran hari ini, tentunya kita harus mengingatkan kembali, ya, kita keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Coba ada yang mau berkenan membacakan? Siapa? Boleh? Kami meyakini untuk selalu. Selanjutnya kita akan melakukan proses asesmen awal sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran kita, di mana kita akan menggunakan satu aplikasi, yaitu platform Merdeka Mengajar. Di dalamnya ada aplikasi terkait dengan asesmen murid, ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke asesmen kelas,
Kemudian di sana ada terkait literasi dan numerasi, dan nanti akan menghasilkan hasil asesmen yang memberikan gambaran tentang penguasaan kita terkait dengan literasi numerasi. Mau literasi atau numerasi dulu? Literasi. Baik, kita akan coba di literasi dulu ya. Nah, itu bisa dimasukkan listnya yang ada di kartu pelajar, dimasukkan ke situ. Nanti kalau sudah datanya sudah selesai, baru nanti mulai masuk ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berbicara dan mempresentasikan. Ada yang bisa memberikan pandangan? Kalau menurut saya berbicara itu adalah salah satu cara kita untuk mengungkapkan pendapat. Apa yang dipresentasikan? Teks sastra Indonesia. Bentuknya apa? Digital atau pertunjukan. Nah, di sini nanti kita akan merencanakan apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, masing-masing kelompok silakan membuat rencana belajarnya, ya. Kita akan menuju ke lokasinya masing-masing, ya. Oke, kemudian tertulis, kemudian nanti disampaikan secara langsung di depan kelas. videonya mau durasinya berapa menit? Minimal 5 nggak sih? 2 atau 3. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Oke, gimana? Sudah cari bahannya? Bisa menggunakan handphone kalian atau nanti beberapa aplikasi yang kalian kuasai ya, entah CapCut atau apa, atau kita pakai Skymaster ya. Kita mau cari referensi di mana nih guys? Di aja, internet aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizal izin berdiri dulu ya. Suasana belajarnya di sini nyaman? Nyaman, Pak. Ya, kalian menggunakan handphone berarti ya? Untuk cari bahan teks sastra Indonesia dalam bentuk digital ya. Baik, kita telah melaksanakan proses pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan proses refleksi. Ya, kelompok mana dulu nih yang mau melakukan refleksi pembelajaran hari ini? Boleh, silakan. Untuk refleksi pelajaran dari kelompok saya mendapatkan ini Pak. Kami merefleksi bahwa dengan pembelajaran mendapatkan suasana baru Pak, lebih seru dan lebih menyenangkan. Berikutnya dari kelompok perpustakaan, silakan. Ya. Kenapa nama saya Nisa? Dari kelompok perpustakaan. Karena ada AC-nya, terus juga dingin, terus juga ada yang apa ya, TV besar itu. Jadi kami juga mencari sastra digital juga dari. Pertemuan berikutnya, Bapak Rizal akan menghadirkan beberapa orang guru untuk menilai hasil karya kita. Kita akan menggunakan asesmen ini dari berbagai sudut pandang sehingga ini nanti bisa memberikan penilaian yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan kita. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran harian pada hari ini, agak baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Demikian dari saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian cerita praktik baik kami tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Layanan Persuasif Kolaboratif untuk Peningkatan Pembelajaran Berdampak pada Murid. Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun Anda berada, mari kita bagikan cerita praktik baik kita agar pendidikan di Indonesia makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.